video saya, konten-konten saya yang mengupas tentang kemanfaatan dunia herbal. Saksikan terus dari awal sampai akhir, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua dan kita akan tahu seberapa besar manfaat tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Baik, kali ini saya akan mengupas sedikit banyak tentang kemanfaatan yang biasa orang sebut, yaitu daun pepaya Jepang. Padahal ini bukan dari Jepang. Ini yang saya tahu hasil dari penelitian bahwa ini tanaman dari Meksiko, tetapi nggak penting. Yang terpenting adalah orang-orang di luar sana mengenal ini dengan daun pepaya Jepang. Rasanya tidak seperti daun pepaya pahit, tetapi ini lebih bahkan lebih terasa sedikit manis. Daun pepaya Jepang ini sangat-sangat kaya nutrisi. Jadi kandungan nutrisinya, proteinnya, serat, zat besinya itu lebih besar dibandingkan dengan daun bayam. Untuk itu sangat baik sekali kalau kita mau bikin kudapan atau bikin semacam lalapan. Itu yang terpenting jangan dikonsumsi mentah gitu. Kenapa jangan dikonsumsi dengan mentah? Sebab kalau dikonsumsi mentah, di dalam kandungan pepaya Jepang ini terdapat yang namanya hidrogen cyanida, dan itu sangat bisa dikategorikan racun. Jadi minimal dilakukan perebusan, entah itu dalam waktu 5-15 menit atau 10 menit. Ini bisa dikonsumsi, atau bisa direbus, airnya saja diminum bisa, atau bahkan dibikin kudapan seperti urapan, seperti lalapan, atau seperti tumis. Itu sangat nikmat sekali, karena biarpun namanya pepaya tapi ini tidak ada rasa pahit-pahitnya sama sekali. Baik, apa saja manfaat dari daun pepaya Jepang ini selain kandungan nutrisinya? Yaitu untuk pencernaan ini sangat bagus sekali, karena fungsinya ini membunuh bakteri yang mengendap di dalam usus kita. Jadi seandainya kita sering BAB tidak lancar, tidak tuntas, apa segala macam, itu bisa juga terjadi karena akibat dari kandungan bakteri yang ada di usus kita. Untuk itu daun pepaya Jepang ini sangatlah bermanfaat. Satu lagi, ini juga untuk mencegah terjadinya sel kanker. Ingat, untuk mencegah, bukan untuk pengobatan. Jadi daun pepaya Jepang ini sangat bagus untuk mencegah terjadinya pembentukan sel kanker. Bukan pengobatan, sekali lagi bukan pengobatan, tetapi untuk mencegah terjadinya sel pembentukan sel kanker. Itu salah satunya. Dan manfaat berikutnya adalah peradangan. Ketika kita mengalami radang tenggorokan, radang usus, atau radang paru-paru, ini sangat baik sekali. Kalau untuk pengobatan ya gunakanlah untuk direbus, airnya diminum, cukup begitu. Kalau kudapan mungkin orang sedang sakit atau penderita tertentu kan nggak bisa memakan, tapi cukup dengan direbus, airnya diminum. Selain itu juga ini untuk mencegah penyakit anemia, kelebihan sel darah putih di dalam tubuhnya. Jadi kadar HB, biasanya hemoglobinnya drop, akhirnya produksi sel darah putihnya berlebihan, dan ini sangat bagus sekali untuk pencegahan itu terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, cobalah dengan rutin, sebab ini di lingkungan banyak, di lingkungan rumah orang-orang zaman sekarang itu banyak, saya lihat di beberapa tempat itu menanam ini, dan itu bisa dirutinkan. Tetapi yaitu tadi, harus dimasak, tidak boleh dalam keadaan mentah gitu. Bisa juga untuk sekedar menjaga stamina, kesegaran tubuh. Bahkan untuk penderita-penderita DBD yang dalam proses pemulihan, ini sangat bagus sekali. Karena apa? Di dalamnya ini terdapat vitamin A, vitamin C. Jadi bagus sekali untuk pemulihan penderita-penderita DBD. Berhubung ini juga vitamin A-nya lumayan tinggi, untuk itu daun pepaya Jepang ini juga sangat bermanfaat bagi kesehatan mata. Jadi kalau rajin mengkonsumsi ini, insya Allah kesehatan mata kita akan terjaga.
Selain itu juga untuk penderita-penderita nyeri haid yang sedang kaum ibu yang sedang mengalami datang bulan atau haid, itu merasakan sensasi nyeri, itu cobalah dengan merebus daun ini lalu airnya diminum, itu akan mengurangi rasa nyerinya. Banyaklah manfaatnya daun ini. Supaya kita dapat memanfaatkan daun ini, coba tanam di lingkungan kita. Ini mudah kok, mudah sekali dalam penanaman. Hanya cukup memotong sebagian daripada tangkalnya ini, cukup ditancapkan di air di tanah, atau gunakan pot juga bisa. Yang penting disiram. Awal-awal disiram, nanti kalau sudah tumbuh, sudah banyak daunnya, tidak perlu lagi penyiraman. Itu salah satu manfaat daripada daun pepaya Jepang ini. Dan satu lagi yang sangat manfaat sekali adalah ini akan, ketika kita konsumsi rutin, ini akan mensehatkan organ reproduksi kita dari laki-laki atau perempuan, karena dia akan meningkatkan produksi sel sperma. Dan ini sangat baik sekali untuk yang mendambakan keturunan. Ini bisa jadi solusi untuk menambah ikhtiarnya, supaya dirutinkan memakan, atau dimakan, atau bikin kudapan apa, atau bisa juga direbus, diminum airnya, akan nikmat sekali. Begitulah, banyak sekali manfaat-manfaat daripada orang sebut ini pepaya, daun pepaya Jepang, yang sebenarnya hubungannya nggak ada dengan Jepang, nggak ada hubungannya juga dengan pepaya, rasanya pun beda. Cuman orang menyebut itu karena dilihat dari bentuk daripada daun ini menyerupai daun pepaya, itu saja. Kalau nama lateinnya ya nggak perlu kita tahu lah, nama latinnya juga susah kita sebutkan karena lidah kita, lidah orang Indonesia ini susah untuk menyebut yang repot-repot. Mendingan yang sudah beredar ini pepaya Jepang, ya sudah itu saja. Baik, mungkin cukup wawasan kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Saksikan terus dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Dan jangan lupa share ke orang-orang terdekat kita tadi, mudah-mudahan menjadi manfaat. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.